khususnya di capital market. Ya, masih di Market Review. Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung bersama kami dan masih berbincang bersama Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Pak Faisal, dari beberapa data yang sudah dikompilasi oleh tim redaksi Mataram, Denpasar, dan juga Pangkal Pinang, ini menjadi daerah dengan indeks keyakinan konsumen tertinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Apa yang kemudian menyebabkan ketidakseragaman IKK ini, Pak Faisal? Tentu saja kalau kita berbicara per daerah, Indonesia memang range-nya sangat-sangat lebar dan variasinya sangat-sangat betul-betul bervariasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, kondisi ekonominya maksud saya. Sehingga ini juga menentukan atau mempengaruhi tingkat keyakinan konsumen di masing-masing daerah. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang mungkin dari sisi sektor pendorong utama ekonominya itu sudah mulai bergerak. Nah, ini dan sudah terasa di lapangan, dirasakan oleh masyarakat. Tentu saja konsumen juga akan bisa melihat ada peningkatan optimisme di situ. Nah, tapi kalau kemudian daerah-daerah yang masih juga bergantung pada sektor-sektor yang paling terdampak pada saat sekarang dan belum ada progres yang cukup signifikan, ini juga akan mempengaruhi daripada tingkat optimisme. Saya rasa kalau kita melihat data yang terakhir, ya saya pikir untuk indeks keyakinan secara bulan kita tidak bisa dengan mudah ya untuk bisa menyimpulkan dengan hanya pergerakan satu bulan. Jadi kita melihat mestinya tren juga agak beberapa titik, ada beberapa bulan ya. Jadi itu juga tidak konklusif. Tapi kalaupun kita ingin mengambil satu indikasi dalam hal ini di Denpasar dan Mataram misalnya, itu adalah daerah-daerah yang punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pariwisata. Dan kita tahu sektor pariwisata ini adalah sektor yang selama ini, terutama ketika diberlakukannya PSBB, yang paling terdampak ya, yang paling besar dampaknya. Nah, sehingga ketika ada relaksasi, ya, pencabutan PSBB, nah ini akan berpengaruh ya terhadap kondisi sektornya. Walaupun mungkin daerah-daerah tersebut tidak mengenakan PSBB, tapi mereka kan bergantung pada daerah-daerah asal wisatawan, entah itu dari luar negeri, entah itu dari dalam negeri juga, atau wisatawan Nusantara, yang kemungkinan besar daerah tersebut ada yang sebagian yang memperlakukan PSBB. Baik. Sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke daerah-daerah wisata tersebut. Jadi sehingga saya pikir, masyarakat merasa optimis lah ya akan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Mulai ada pergerakan, tapi yang jelas dalam kondisi seperti sekarang, saya rasa memang masih jauh sekali dibandingkan dengan kondisi sebelum wabah. Ya. Pak Faisal, yang menarik adalah menguatnya keyakinan konsumen pada bulan Juli 2020. Ini saya sambil bacakan. Didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Hal tersebut terefleksi pada perbaikan seluruh komponen pembentuknya, yaitu keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Ini yang cukup menarik sebetulnya Pak Faisal, dan cukup kontras mengingat jumlah pengangguran meningkat pada saat pandemi COVID-19 dan juga banyak pegawai yang dirumahkan dan mereka menerima gaji yang terdiskon lah ataupun dipotong 50% gitu ya. Nah, analisa Anda seperti apa, Pak Faisal? Maaf, ini tadi terkait dengan barang-barang ini ya, tersier ya. Ya, jadi saya rasa kalau begini, untuk barang-barang tersier ini saya rasa juga ada beberapa kemungkinan indikasi daripada perilaku konsumennya. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk golongan konsumen menengah yang memang, karena untuk golongan barang ini kan bukan yang satu, dia bukan yang dikonsumsi harian, tapi juga tetap harus dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu. Nah, untuk sebagian konsumen yang memang sebetulnya tadinya ingin mengkonsumsi tapi kemudian menunda, saya pikir pada satu titik tidak bisa terlalu lama juga menunda, pada akhirnya juga harus membeli gitu ya. Nah, sehingga mungkin ketika ada pelonggaran relaksasi atau pelonggaran daripada yang tadinya restriksi di PSBB, nah ini akan paling tidak meningkatkan secara bulanan ya, atau secara kuartalan konsumsi untuk jenis barang ini. Walaupun sekali lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum tahun lalu ini masih sangat jauh, saya rasa.
Baik, Pak Faisal, jika kita melihat data yang ada di bulan Juli tahun 2020 mengenai indeks keyakinan konsumen, ini tidak berbanding lurus dengan beberapa data lah, misalnya adalah tingkat pengangguran, kemudian juga adanya pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi cukup dalam. Nah, kontradiktif ini atau kontradiksi ini Anda melihatnya seperti apa, Pak Faisal? Antara tingkat pengangguran dengan Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi cukup dalam. Tapi kemudian IKK-nya tumbuh positif walaupun masih ada di level pesimis. Begini, kalau pertumbuhan ekonomi yang sudah tercatat, ini kan sebetulnya sudah terjadi. Sementara indeks keyakinan itu melihat kondisi ke depan. Gitu ya. Jadi ini kita mesti melihat juga membedakan apa indikator yang merupakan sudah realisasi, ya, yang kemarin atau pada saat ini, mana juga yang merupakan masih sifatnya prediktif atau ekspektasi ke depan. Nah, indeks keyakinan yang dikeluarkan lebih umumnya merupakan ekspektasi terhadap kondisi ke depan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Nah, jadi saya pikir kalau kemudian pada saat ini kuartal kedua kemarin negatif, kemudian di kuartal ketiga juga kita prediksikan negatif walaupun sudah membaik, tingkat pengangguran kami prediksikan juga meningkat pada saat sekarang. Nah, tapi kalau kemudian konsumen itu melihat kondisi akan membaik, nah ini tetap hasil daripada indeks keyakinan saya rasa tetap positif, ya, terlepas dari kondisi pada saat sekarang, gitu ya. Baik. Ya, serapan anggaran ataupun realisasi dari anggaran untuk penanganan COVID-19 ataupun mungkin pemulihan ekonomi sejauh mana ini mempengaruhi volatility dari indeks keyakinan konsumen ke depan, Pak Faisal? Oh, sangat-sangat berpengaruh saya rasa, karena realisasi ini menunjukkan sebetulnya apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi realisasi anggaran ini cepat atau lambatnya ini sebetulnya realnya di lapangan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau seandainya secara persentase itu kecil sampai dengan 12 Agustus kemarin secara keseluruhan masih 21%, nah maka masyarakat juga sebetulnya melihat realisasinya itu juga sekitar segitu. Nah, tapi akan menarik juga saya rasa kalau melihat dari skema-skema yang ada dalam PEN karena berbeda-beda. Nah, yang saya sebutkan tadi untuk alokasi penanggulangan kesehatan itu salah satu yang paling kecil di antara berbagai macam komponen dalam PEN, ya, karena hanya 8,1%, ya. Saya rasa dengan melihat juga kondisi pada saat sekarang, tren daripada penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang terus bertambah setiap hari, nah ini akan sangat berpengaruh terhadap optimisme, ya, ke depan, gitu ya, walaupun sudah diberlakukan new normal, walaupun sudah diberlakukan relaksasi, karena ini berkaitan dengan masalah sustainability. Seberapa lama sebetulnya dengan diberlakukan new normal ini kondisi konsumsi itu akan membaik, ya, secepat apa dan sesignifikan apa. Nah, ini juga bergantung pada bagaimana perkembangan penanggulangan wabahnya. Sampai saat sekarang dengan melihat tren yang ada, kita paling tidak belum bisa melihat peak-nya di tahun ini. Berbeda dengan negara-negara lain. Jadi negara-negara lain tetangga saja, walaupun mungkin dari sisi jumlahnya juga sama-sama banyak, tapi umumnya sudah melewati puncaknya. Nah, sehingga paling tidak ada satu tahap yang sudah dilewati, ada satu kepastian yang muncul, ya, walaupun masih ada ketidakpastiannya. Nah, saya pikir ini yang penting juga untuk kita mengharapkan bagaimana ke depan pemulihan itu bisa berjalan lebih cepat. Adakah yang perlu diantisipasi Pak Faisal mengingat trennya, walaupun secara tren Anda tadi memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 akan sedikit meningkat walaupun masih ada di zona negatif. Apa yang perlu diantisipasi dari sisi pemerintah ataupun dari sisi masyarakat sendiri? Ya, begini, makanya saya rasa kalau bagi saya sebetulnya titik kritis bukan hanya di kuartal ketiga, tapi bagaimana dengan kuartal-kuartal seterusnya, ya, sampai juga dengan tahun depan dan seterusnya. Karena walaupun katakanlah kondisi di kuartal ketiga itu membaik atau di kuartal 4 juga kemudian membaik, nah yang perlu diantisipasi adalah bagaimana jika level daripada konsumsi atau tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang lebih panjang setelah itu masih dalam kondisi yang tidak terlalu tinggi, artinya belum kembali ke posisi sebelum wabah. Ini yang menjadi kekhawatiran
dari banyak sebetulnya kalangan, juga ekonom, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Itu bagaimana jika tekanan dari sisi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini berlangsung sepanjang jangka panjang. Jadi artinya intinya tidak terjadi V-shape sebagaimana yang sebagian kalangan itu harapkan. Ya, jadi saya rasa ini yang perlu diantisipasi karena jika itu terjadi maka perlu ada dari sisi pemerintah tentu saja harus ada langkah-langkah antisipasi baik itu dari sisi stimulus maupun juga dari sisi bagaimana mempercepat realisasi daripada program. Dan dari sisi masyarakat dan juga pelaku usaha juga perlu beradaptasi ya karena kalau tidak beradaptasi kita sementara para pelaku usaha ini menghadapi kondisi di mana kedepannya itu permintaan itu terbatas artinya begitu ya. Nah jadi adaptasi yang dibutuhkan adalah bagaimana paling tidak supaya bisa terus survive tidak sampai collapse gitu ya karena kalau tanpa adaptasi saya rasa ini yang nanti akan tergagap-gagap sehingga akan lebih banyak, semakin lama semakin banyak yang berjatuhan. Saya khawatir begitu. Baik, masih ada satu segmen saya berdialog dengan Pak Faisal, namun setelahnya sampai dengan akhir market review akan ada Bapak Yongki Sugiarto dari Gaikindo. Bagaimana sebetulnya indeks keyakinan konsumen ataupun mungkin pertumbuhan dari sektor otomotif ini dapat terprediksi lah sampai dengan akhir tahun 2020. Usai jeda tetap di market review, kami akan segera kembali. Ingin menjalani kehidupan yang mapan